Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran PJOK atau Physical Education. Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, dan selalu dalam keadaan yang siap untuk belajar. Baik, anak-anak, hari ini kita masuk ke bab 3. Seharusnya materi ini sudah di minggu lalu, tapi karena di minggu lalu hari Kamis kita kan libur. Nah, maka dari itu kita akan membahas bersama, kita akan belajar bersama tentang bab 3. Kalau di buku cetak, bab 3 itu mempelajari tentang gerak dasar atletik. Mungkin beberapa sudah pernah mendengar kata atletik. Atlet. Mungkin pernah dengar, pernah membaca. Ada yang mengerti artinya, ada yang belum tahu. Dan itu akan kita bahas, kita pelajari bersama pada hari ini. Next. Sebelum kita masuk ke gerak dasarnya, kita belajar dulu tentang sejarahnya. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon atau atlum, yang artinya adalah pertandingan atau perlombaan. Jadi, pada zaman dulu, atletik itu orang-orang menyebutnya bukan atletik, tetapi athlon atau atlum, yang artinya pertandingan atau perlombaan. Dan di Indonesia, atletik itu mempunyai induk, mempunyai pusat, mempunyai perkumpulan. Namanya PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Didirikan tanggal 3 September 1950. Sudah cukup lama dan sudah cukup tua ternyata atletik itu ada dan masuk di Indonesia. Atletik merupakan induk dari semua cabang olahraga. Kenapa sih? Karena di dalam atletik mengandung semua gerak dasar di dalam olahraga. Ada apa saja sih gerak dasar yang sering kita dengar, sering kita baca, sering kita pelajari? Ada 5. Ada jalan, ada lari, ada lempar, ada lompat, dan loncat. Di kelas 4 kita sudah mempelajari perbedaan lompat dan loncat. Di sini pun nanti akan kita bahas lebih dalam perbedaan lompat dan loncat. Oke, kita next. Yang pertama kita masuk ke gerak dasar atletik. Yang pertama ada jalan. Jalan adalah gerakan berpindah tempat dengan menggunakan kaki sebagai tumpuan atau alat. Tumpuan itu alat ya, atau bagian tubuh yang dipakai dalam bergerak atau dalam berkegiatan. Misalkan anak-anak mau melempar, tumpuannya adalah tangan karena melempar. Anak-anak mau menendang, tumpuannya adalah kaki karena menendang. Jadi tumpuan itu adalah kata lain dari alat atau anggota tubuh yang dipakai untuk beraktivitas atau bergerak. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada lari. Hampir sama seperti jalan, tetapi kalau lari adalah gerakan berpindah tempat dengan menggunakan kaki sebagai tumpuan atau alat, sama seperti jalan, dengan kecepatan yang lebih cepat dibanding jalan. Jadi perbedaan utama atau perbedaan yang mendasar antara jalan dan lari itu adalah kecepatannya. Jadi kalau ada pertanyaan atau soal, sebutkan perbedaan jalan dan lari.
Anak-anak bisa menjawab adalah pada kecepatannya. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke lompat dan loncat. Lompat adalah gerakan memindahkan tubuh dengan tumpuan satu kaki. Sedangkan loncat adalah gerakan memindahkan tubuh dengan tumpuan dua kaki. Oke, kita lanjut ke lempar. Lempar adalah memindahkan benda dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan utama. Jadi melempar itu adalah memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan tangan sebagai tumpuan utama. Jadi itu adalah pengertian dari 5 gerak dasar atletik. Kita next. Yuk kita masuk di cabang olahraga dalam atletik. Jadi atletik itu adalah induk dari semua cabang olahraga. Ada banyak sekali olahraga yang gerak dasarnya ada di dalam atletik. Seperti bermain bola misalkan, gerak dasarnya adalah berjalan, berlari. Ketika kita bermain voli, gerak dasarnya ada berjalan, berlari di lapangan, dan juga melempar bola. Dan masih banyak olahraga lain yang gerak dasarnya ada di dalam gerak dasar atletik. Lanjut. Yang pertama tadi ada jalan. Ada 2 perlombaan yang sering dilombakan dari cabang jalan. Yang pertama ada jalan santai dan ada jalan cepat. Jadi dalam jalan biasanya itu ada 2 perlombaan yang sering diadakan. Yang pertama adalah jalan santai dan yang kedua adalah jalan cepat. Lalu kita lanjut ke lari sprint. Ke cabang yang kedua yaitu lari. Yang pertama ada lari sprint. Lari sprint adalah lari sekencang-kencangnya. Bisa juga disebut sebagai lari dengan gerakan anaerob. Anaerob itu maksudnya tidak banyak menggunakan pernafasan. Kenapa begitu? Karena yang namanya lari sprint itu kita lari dengan tenaga maksimal. Artinya kita benar-benar menggunakan tenaga kita untuk berlari. Jadi kita hanya bernafas sedikit, itu pun tidak banyak. Karena tenaga kita lebih difokuskan untuk kekuatan berlari kita, kecepatan berlari kita. Seperti itu. Lalu yang kedua ada lari jarak pendek. Lari jarak pendek ini biasanya jaraknya di bawah 500 meter. Jadi kalau lari sprint tadi kurang lebih jarak yang sering dipakai adalah 100 meter. Kalau lari jarak menengah, kalau lari jarak pendek itu biasanya di bawah 500 meter. Lalu selanjutnya ada lari jarak menengah. Lari jarak menengah itu biasanya jaraknya berkisar dari 500 sampai 800 meter. Lumayan jauh ya. 500 sampai 800 meter. Lalu ada lagi lari jarak jauh atau lari maraton. Ini lari dengan jarak di atas 800 meter. Bisa dibayangkan kita berlari yang hanya satu lapangan futsal di sekolah kita, atau Bapak ketika menyuruh anak-anak untuk lari 2 kali lapangan saja sudah capek, sudah terasa. Ini lari dengan jarak di atas 800 meter. Itu kalau bukan atlet pasti tidak bisa, karena ini memerlukan latihan yang kontinu atau rutin. Dan ini latihannya tidak 1-2 bulan tetapi bertahun-tahun. Seperti itu. Lalu ada lagi lari estafet. Lari estafet adalah lari sambung. Yang kalau anak-anak pernah melihat ada 4 atau 5 orang yang berjejer
dengan jarak kurang lebih sekitar 20-30 meter setiap orangnya, dan setiap pelari itu memegang tongkat kayu atau besi sepanjang 30 cm. Lalu pemain atau pelari dari belakang berlari sekencang-kencangnya memberikan kepada pelari di depannya, lalu memberikan tongkat tersebut. Dan pelari yang mendapatkan tongkat tersebut melanjutkan lari ke arah depan. Begitu terus sampai pelari yang paling depan. Lalu pelari yang paling depan kembali lagi ke arah pelari yang pertama dengan lari sprint sekencang-kencangnya dengan membawa tongkat tersebut. Pelari yang sampai lebih dulu adalah pemenangnya. Itu adalah lari estafet. Lalu ada lari gawang. Lari gawang itu adalah lari melompati gawang dengan tinggi 1 meter. Gawang di sini yang dimaksud itu bentuknya sama seperti gawang pada umumnya, hanya tingginya kurang lebih 60 sampai 1 meter, tidak sampai 2 meter kita lompati ya, karena itu akan tinggi sekali. Seperti itu. Oke, kita next. Oke. Kita masuk ke cabang yang selanjutnya, yaitu lompat. Di sini ada lompat tinggi, lompat jauh, lompat galah, dan lompat jangkit. Kita masuk yang pertama, lompat tinggi. Lompat tinggi itu yang ini. Nih, ini adalah lompat tinggi. Kenapa disebut lompat tinggi? Karena seorang atlet dengan kemampuan atau dengan keahliannya lompat tinggi, dia akan berusaha untuk melompati sebuah palang setinggi-tingginya tanpa terkena palang sedikit pun. Jadi kita akan berlari kurang lebih 15-20 meter untuk mengambil awalan. Lalu kita akan lompat setinggi-tingginya. Dan kita berusaha untuk tidak terkena oleh palang tersebut. Semakin tinggi palang yang bisa kita lewati, semakin besar pula kesempatan kita untuk bisa menang. Seperti itu. Itu adalah lompat tinggi. Lalu selanjutnya ada lompat jauh. Lompat jauh itu adalah yang ini. Mungkin anak-anak pernah melihat seseorang yang berlari lalu melompati dan masuk di bak berisi pasir. Ya, kalau anak-anak pernah melihat, itu adalah lompat jauh. Jadi lompat jauh adalah cabang olahraga lompat juga yang diawali dengan gerakan lari sprint sejauh 15-20 meter atau bahkan bisa lebih. Tujuan kita adalah melompat dan masuk ke dalam bak pasir. Kita melompat ada batasnya, jadi kita tidak boleh melewati batas tersebut. Jika kita melewatinya, kita akan didiskualifikasi atau gugur atau kalah. Seperti itu. Semakin jauh lompatan, semakin berpotensi kita untuk menang. Lalu yang selanjutnya ada lompat galah. Lompat galah itu yang ini. Kenapa dinamakan lompat galah? Karena kita menggunakan galah atau tiang yang terbuat dari serat sintetis yang susah untuk patah dan kuat, yang membantu kita untuk melompat secara tinggi. Bisa dilihat di gambar. Ada seorang atlet lompat galah yang sedang melompat, berusaha melompati galah. Caranya hampir sama seperti lompat tinggi. Kita tidak boleh menyentuh palang sedikit pun. Semakin tinggi lompatan kita, semakin berpotensi kita untuk menang. Dengan catatan, galah yang kita lompati tidak rubuh atau tidak jatuh. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada lompat jangkit. Ini. Sepertinya sama dengan lompat jauh ya. Seseorang berlari ada batasnya dan jatuh di bak pasir. Tetapi yang membedakan antara lompat jauh dan lompat jangkit adalah kalau lompat jauh kita
hanya sprint lalu langsung melompat sekali. Tetapi kalau pada lompat jangkit, kita melompat sebanyak 3 kali. Jadi melompat pertama, melompat kedua, melompat ketiga, sejauh-jauhnya dan masuk ke bak pasir. Seperti itu. Nanti anak-anak kalau yang masih penasaran dengan cabang olahraga lompat ini, ada lompat tinggi, lompat jauh, lompat galah, dan lompat jangkit. Nanti anak-anak boleh melihat di YouTube untuk melihat bagaimana sih gerakannya lompat tinggi itu dari awal. Gimana ya gerakannya lompat jauh, lompat galah kayaknya seru nih. Gimana sih caranya? Seperti itu. Anak-anak nanti boleh untuk melihat di YouTube. Di sini tidak Bapak tampilkan. Bapak hanya memberikan kurang lebih cara atau tipsnya atau pengetahuannya tentang lompat tinggi, lompat jauh, lompat galah, dan lompat jangkit. Kalau nanti anak-anak mau melihat videonya di YouTube, silahkan. Oke, kita next ya. Lalu yang selanjutnya ada cabang lempar. Di sini ada 4 cabang lempar yang biasanya dipertandingkan. Ada lempar cakram, lempar lembing, lempar peluru atau kita biasa menyebutnya tolak peluru atau tolak bola besi. Cuman itu sudah jarang didengar. Biasanya kita menyebutnya tolak peluru karena bentuknya bulat seperti peluru. Lalu ada lagi lempar turbo. Yang pertama adalah lempar cakram. Ini. Lempar cakram adalah salah satu cabang olahraga atletik di nomor lempar. Kita bisa lihat atlet ini sedang melempar seperti piringan hitam. Betul? Disebut lempar cakram karena yang kita lempar adalah sebuah piringan yang terbuat dari besi dengan campuran kayu. Kita lempar sejauh mungkin. Tempat melempar kita berbentuk lingkaran atau area lempar kita berbentuk lingkaran dan kita tidak boleh melewati garis lingkaran tersebut. Kalau kita melewatinya, kita akan didiskualifikasi. Jadi lemparan yang terjauh berpotensi menang untuk nomor lempar cakram ini. Lalu yang selanjutnya ada lempar lembing. Ini lempar lembing. Lembing itu kata lain dari tombak atau tongkat. Bisa terbuat dari besi, bisa terbuat dari kayu dengan ujung yang lumayan lancip. Kita akan berlari sejauh 10-15 meter dengan posisi tangan memegang lembing atau tombak ini. Lalu setelah ada garisnya, garis pembatas, kita akan berusaha untuk melemparkan lembing ini sejauh mungkin. Kita akan berusaha melempar lembing ini sejauh mungkin untuk bisa memenangkan. Tetapi ada syaratnya. Lembing ini ketika jatuh harus menancap di tanah. Maksudnya gimana? Kalau lemparan kita jauh dan ternyata jatuhnya itu tidak nancap dan hanya jatuh, itu tidak dihitung. Jadi kita akan dihitung bisa menjadi pemenang kalau lemparan kita itu jauh dan lembing ini menancap pada tanah. Seperti itu. Cukup sulit ya. Harus membuat lemparan jauh, tetapi juga harus membuat lembing ini menancap pada tanah. Lalu selanjutnya ada tolak peluru. Yang ini. Tolak peluru itu adalah cabang olahraga lempar dengan beban sebuah bola bulat padat, biasanya terbuat dari besi dengan berat yang paling ringan 500 gram sampai 2 kilo tergantung kelas yang akan dipertandingkan. Area melempar kita berbentuk bulat juga, sama seperti lempar cakram. Tujuan dari
Perlombaan tolak peluru sama, kita berusaha untuk menolak peluru sejauh mungkin, dan yang terjauh itu yang akan memenangkan pertandingan. Oke, kita lanjut ke lempar turbo. Ini. Sebenarnya lempar turbo ini adalah modifikasi dari permainan lempar lembing atau dari olahraga lempar lembing yang dimainkan oleh anak SD. Kenapa seperti itu? Karena kalau anak SD memakai lembing asli, itu bisa berbahaya untuk diri sendiri dan bahkan orang lain. Karena ujung dari lembing tersebut lancip. Maka dari itu, dimodifikasi memakai turbo. Turbo sendiri terbuat dari paralon atau pipa yang dimodifikasi diberikan sayap seperti roket dan ujung yang diberi karet. Jadi ketika terkena teman atau ketika terkena tubuh, tidak sakit dan tidak melukai. Seperti itu. Kita next. Yuk masuk ke dalam materi bab 3 secara khusus. Oke. Itu tadi adalah beberapa cabang olahraga yang biasanya sering dilakukan atau biasanya sering dilombakan dalam cabang atletik. Sekarang kita masuk ke dalam materi bab 3 secara khusus. Maksudnya kita masuk ke materi bab 3 dan olahraga-olahraga yang ada atau yang diajarkan di bab 3. Kita lihat alasannya. Yang pertama ada permainan membawa pesan. Permainan ini mengombinasikan atau menggabungkan antara gerakan jalan dan gerakan lari. Cara memainkannya adalah membuat 2 kelompok dengan masing-masing atau satu kelompoknya 4 orang, jadi 8 orang. Lebih juga bisa, artinya ini tidak harus 4 orang dalam satu kelompok ya. Membuat 2 garis sepanjang 20 meter. Ketika aba-aba mulai, pemain berlari dari garis A ke garis B. Jadi kita berlomba lari, ada garis A, ada garis B dengan jarak 20 meter tadi. Kita berlari, kalau sudah berada di garis B, di atas kepala diletakkan 4 buah buku. Lalu buku tersebut kita taruh di atas kepala, lalu dibawa kembali ke garis A, dan kita usahakan buku tersebut jangan sampai jatuh. Pemenangnya adalah kelompok yang paling cepat mengambil pesanan buku dan tidak jatuh tentunya, itu yang akan memenangkan pertandingan. Sebenarnya permainan ini seru, cuman karena kita masih belum bisa bertemu di sekolah, kita akan mempelajarinya secara teori dulu. Kita next. Lalu ada permainan kiper menangkap bola. Ini seru juga nih. Permainan ini merupakan kombinasi dari gerakan meloncat dan melempar. Cara memainkannya, bentuk 2 kelompok, masing-masing 2 orang. Membuat garis lapangan sejauh 15 meter. Lalu ada lingkaran di tengah lapangan yang diisi bola plastik. Pemain meloncat, melakukan loncat katak dari garis B menuju ke lingkaran. Setelah di dalam lingkaran, pemain berusaha untuk melempar bola kepada rekan satu timnya dan berusaha ditangkap dan dimasukkan ke dalam tempat atau wadah. Tim yang terbaik memasukkan bola menjadi pemenang. Jadi ada 2 tim, satu tim isinya 2 orang. Jadi pemain yang satu itu berlari dari lapangan sebelah sana menuju ke lingkaran tengah. Di lingkaran tengah itu sudah disiapkan bola. Lalu bola tersebut kita lempar ke teman satu tim kita. Teman satu tim kita berusaha untuk menangkap bola tersebut dan memasukkan ke dalam wadah. Tim yang paling banyak memasukkan bola ke dalam wadah dalam waktu tertentu itu yang akan keluar menjadi pemenangnya. Itu. Kita next. Ada permainan lari estafet melempar bola. Tadi lari estafet itu adalah lari sambung. Cuman karena ini dimodifikasi supaya seru, jadi permainannya lari estafet melempar bola. Merupakan kombinasi dari gerakan berlari dan melempar. Cara memainkannya adalah bentuk kelompok beranggotakan 4 orang, siapkan bola tenis dan bola
Siapkan bola tenis dan kardus. Pemain baris sesuai dengan nomor urut dengan jarak masing-masing 15 meter. Jadi kita berbaris seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan di pengertian lari estafet, kita berbaris dengan jarak masing-masing 15 meter. Pemain pertama berlari menuju ke pemain kedua dan memberikan bola tenis tersebut. Lalu pemain kedua berlari ke arah pemain ketiga sampai seterusnya. Ketika bola sudah sampai di pemain keempat berlari dan menuju kardus untuk melempar bola tenis tersebut. Kelompok yang paling banyak memasukkan bola menjadi pemenang. Oke, ini seru nih. Next, kita ke permainan melempar bola ke gunungan. Ini kalau di Upin Ipin sama seperti bermain bola beracun. Permainan ini kombinasi dari gerakan berlari, melempar, dan jalan mundur. Cara memainkannya adalah membuat 2 kelompok dengan jumlah yang sama. Artinya kalau 10 orang berarti 5-5, kalau 12 orang berarti 6-6. Lebih banyak lebih seru. Siapkan balok atau pecahan genting, bisa juga memakai sandal berjumlah 10 buah. Lalu melakukan switch untuk membagi menjadi tim jaga dan tim lempar. Tim lempar menuju ke tempat gunungan dan berusaha untuk menjatuhkan gunungan pecahan genting. Begitu juga pemain selanjutnya. Jika tidak ada yang jatuh, tim bergantian. Jika ada yang menjatuhkan, tim yang kalah menggendong tim yang menang menuju ke garis start. Hampir sama permainan bola beracun di Upin Ipin kan, berusaha untuk menjatuhkan sendal dan tim yang lain berusaha untuk menjaga sendal tersebut agar tidak terkena. Seru nih. Kita next ke permainan melempar bola ke kaki teman. Permainan ini merupakan kombinasi dari gerakan berlari, melempar, dan lompat. Cara memainkannya adalah membuat 2 kelompok dengan jumlah yang sama, membuat lingkaran yang cukup besar supaya bisa dimasuki oleh satu tim. Lalu melakukan switch, yang menang berada di dalam lingkaran. Tim yang jaga itu kan berada di luar lingkaran. Itu berusaha untuk mengenai kaki pemain yang ada di dalam lingkaran. Biasanya menggunakan bola plastik. Jika ada yang terkena, sanksinya adalah keluar dari lapangan. Jika semua pemain sudah terkena lemparan, terjadi pergantian tempat. Oh ya, bagian tubuh yang boleh dilempar hanya kaki ya. Biasanya sih dari lutut sampai ujung kaki. Jika terkena paha, terkena pinggang, terkena perut, itu tidak sah. Seperti itu. Selanjutnya adalah permainan pos berantai. Wah, seru nih. Permainan ini merupakan kombinasi dari gerakan jalan, lari, loncat, dan lempar. Banyak sekali nih kombinasinya, ini pasti sangat menyehatkan badan ini. Cara memainkannya adalah membuat 2 kelompok dengan jumlah 5 orang tiap tim. Berarti ini ada 10 orang ya. Membuat 3 lingkaran yang sama besar yang akan dijadikan pos. Di tiap lingkaran diberikan rintangan. Di pos pertama itu sebagai start. Pos kedua disiapkan bola plastik. Dan pos ketiga kita menyiapkan ban mobil bekas yang disusun zigzag atau berbentuk huruf Z. Zigzag seperti itu. Bisa juga kalau ada, tidak harus ban mobil, bisa ban sepeda ataupun memakai benda apapun itu yang bisa membuat kita lari zigzag. Caranya adalah pemain berlari dari pos 1 menuju ke pos 2 untuk mengambil bola. Lalu kembali berlari menuju ke pos 3, melewati pos 3, dan pemain berusaha masukkan bola ke dalam kardus yang sudah disiapkan. Tim terbanyak masukkan bola dengan cepat menjadi pemenangnya. Jadi kita cepat-cepatan untuk melewati rintangan untuk memasukkan bola nih. Ini seru sekali nih. Oke. Itu adalah
beberapa permainan kombinasi dalam atletik. Pastinya kalau kita bisa mempraktekkan semua ini akan seru sekali. Tapi tidak apa-apa. Kalau sudah membaik, kita sudah boleh datang ke sekolah lagi. Kita akan praktekkan ini, kita akan mainkan ini, dan kita akan seru-seruan bareng. Anak-anak, materi di bab 3 sudah selesai. Penjelasannya sudah Bapak jelaskan kepada anak-anak melalui video pembelajaran ini. Kalau nanti ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa DM Bapak ke alamat IG Bapak ini. Jika mau bertanya tentang ada yang kurang jelas mungkin, ada yang belum paham mungkin, seperti itu, silakan bisa DM ke Bapak atau bisa juga WA. Tapi kalau yang belum punya WA Bapak, silakan untuk DM saja. Nanti akan Bapak balas, akan Bapak jelaskan, akan Bapak terangkan. Oke anak-anak. Setelah ini, anak-anak mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Bapak sudah siapkan, Bapak sudah tuliskan. Silakan dibaca, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan semoga materi hari ini anak-anak bisa paham. Tetap menjaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, tetap melakukan olahraga, dan cukup minum. Dan ingat, jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Dan mari kita berdoa semoga pandemi ini lekas berlalu. Oke, selamat pagi, selamat belajar. Terima kasih.